يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة. Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai hari pertama bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Semoga insya Allah karena hari pertama ini kita lakukan dan kita isi dengan amal soleh, semoga hari-hari berikutnya kita pun juga diberikan kemudahan dalam beramal soleh, insya Allah. Di hari berikutnya kita juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita mengerjakan amal-amal ketaatan. Jadikan amal ketaatan itu mudah untuk kita semuanya. Di antara kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para ulama ketika bulan Ramadan, selain membaca Al-Quran, selain ibadah-ibadah ritual, maka para ulama pun dan juga orang-orang soleh itu membiasakan dirinya untuk mencari ilmu. Mengambil daripada amalan Nabi SAW. Nabi SAW itu setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun kemudian tadarus Quran. Ya, tadarusnya Nabi enggak sama dengan tadarusnya kita ya. Itu yang dibahas adalah ilmu. Karena itulah makanya Ramadan ini kita isi dengan mencari ilmu. Tadi kita sudah mendengarkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang di dalamnya banyak sekali pelajaran. Kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat di sana, insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah muallif dari kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan begini, kelezatan itu paling tidak ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah kelezatan urusannya itu urusan kenikmatan fisik. Seperti urusannya itu urusan makanan. Atau urusannya itu adalah urusan minuman atau macam-macam lah yang memuaskan fisik kita. Yang memuaskan fisik kita semuanya. Nah, kelezatan yang seperti itu enggak dinamakan kelezatan. Kenapa? Karena makanan itu pada jumlah tertentu udah enggak lezat lagi. Makan bakso 1 mangkok enak enggak? Enak. 5 sekaligus. Muntah mungkin. Iya kan? Sudah enggak nikmat lagi. Nah, itu kelezatan yang dengan banyak itu udah enggak nikmat lagi. Kemudian setelah itu ada lagi kelezatan ketika kenikmatan seperti kenikmatan jadi orang yang berpangkat atau jadi orang yang viral atau yang terkenal, itu juga enggak enak. Kenapa? Karena di dalamnya satu terdapat hal-hal yang di situ memberatkan. Pohon itu semakin tinggi anginnya semakin kencang. Orang itu loh semakin tinggi jabatannya musuhnya juga semakin banyak. Musuhnya itu juga akan semakin banyak, begitu. Musuhnya juga macam-macam musuhnya, yang iri, yang dengki itu semakin banyak, sehingga kenyamanannya itu ternyata semakin gak enak. Ternyata kenyamanan hidupnya itu ternyata semakin berkurang. Punya duit ya sama, semakin dia punya duit kadang-kadang bukan semakin nikmat, semakin dia kerepotan untuk menjaganya. Makanya akhirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kelezatan yang paling nikmat itu ya kelezatannya ilmu pengetahuan. Kelezatan dengan ilmu, dengan bertambah banyak. Dengan bertambah banyaknya ilmu, kamu enggak tambah bosan, justru kamu tambah semangat, satu. Yang kedua, kamu enggak harus repot menjaga ilmu. Kamu enggak harus susah menjaga ilmu. Enggak harus susah menjaga ilmu. Yang kedua,
Kemudian yang ketiga, kamu juga enggak bingung dengan semakin kamu membagikan ilmu, justru semakin kamu mendapatkan ilmu. Semakin kamu membagikan ilmu, justru kamu akan semakin mendapatkan ilmu. Nah, insyaallah kemungkinan yang kajian santri Raudhah di sini itu nanti bisa jadi kita mungkin selama Ramadan menghatamkan kitab Risalatul Jamiah mungkin bisa jadi, atau nanti mungkin bisa jadi menghatamkan Aqidatul Awam. Jadi kita masih belum tahu ya. Mungkin dari Aqidatul Awam atau Risalatul Jamiah nanti kita tanyakan ke Habib Novel, atau mungkin juga kita fikih yang lainnya. Apa nanti wallahu a'lam, nanti kita diskusi sama Habib Novel dulu insyaallah. Adalah semoga insyaallah kita semua dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Yang kedua, ilmu itu penting, tauhid penting, fikih penting, tasawuf penting. Jadi ada 3 ilmu yang wajib. Yang pertama, ilmu yang menyebabkan kita punya keyakinan yang benar. Yang kedua, ilmu yang menyebabkan kita ibadahnya benar, namanya ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu yang menjadikan kita punya hati yang benar. Nah, jadi kalau tauhid itu urusannya dengan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada semua berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini semua adalah makhluk yang menyembah Allah, benar kan? Ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini makhluk menyembah Allah. Saya kasih perumpamaan. Ada anak nggak pernah ketemu sama bapaknya sampai usia 20 tahun. Kira-kira penasaran enggak dengan sosok bapaknya? Penasaran ya? Dengan sosok ibunya penasaran apa enggak? Dan sekarang ini manusia udah hidup bertahun-tahun kok nggak penasaran sama Allah? Nggak kepengin kenal Allah, kan keliru. Itu kalau orang sekian lama nggak jumpa orang tua, nggak pernah tahu, begitu akhirnya jumpa, bahagia apa enggak? Nah, begitu juga kita ini akan bahagia kalau kita akhirnya kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akan bahagia kita semua ini kalau kita akhirnya kita ini bisa mengenal Allah. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang memang enggak kita lihat, enggak kita sentuh. Makanya akhirnya muncul omongan macam-macam tentang Allah. Allah itu punya tangan, Allah itu duduk di kursi dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya kita semuanya punya keyakinan yang benar, akidah yang benar, tauhid yang bagus terhadap zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi ya itulah kita guna belajar ilmu tauhid. Nanti kita akan belajar yang pertama kali, Allah itu ada apa enggak sih? Ya jelas ada. Allah itu jelas ada. Wajib. Jadi kita ini kenal Allah wajib. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sebelum urusan salat, sebelum urusan macam-macam, wajib bagi kita semuanya itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatul ilah, kenal sama Allah. Kenal sama Allah gimana? Bisa jadi satu ya. Tahapan kenal Allah itu satu, cuma tahu dalil ijmali, dalil globalnya. Ya pokoknya Allah itu ada. Tapi tidak paham untuk nerangkan dalilnya Allah itu ada dari mana, nggak ngerti. Tidak apa-apa, ini iman seperti ini kalau imannya kuat sudah sah ini. Iman yang semacam ini kalau imannya kuat sudah dikatakan sah oleh para ulama. Nah, iman yang tidak dikatakan sah oleh para ulama itu orang yang nggak pernah belajar ikut-ikutan. Kamu kok beriman kenapa? Ya bapakku beriman kok. Umpama bapaknya murtad, ya saya juga murtad. Umpama begitu. Na'udzubillah min. Ya itu imannya enggak kepake itu. Kenapa? Karena murni imannya hanya ikut-ikutan. Kamu kenapa kok beriman? Lah bos saya beriman kok. Nah kalau bos kamu murtad, ya saya juga. Nah itu imannya seperti itu enggak boleh. Jadi iman itu harus iman yang kuat. Kita masih ikut-ikutan, kita belum belajar, belum ngerti dalil tentang wujudnya Allah itu belum bisa diajak mikir ke sana. Tapi kalau kita sudah berkeyakinan pokoknya saya tidak akan meninggalkan keimanan saya kepada Allah, itu sudah boleh. Sebagai ada badui ketemu sama orang. Orang ini kelihatan kayak orang peneliti begitu. Duduk lagi kecapean. Ada badui tadi nanya, orang dusun, orang pedalaman. Kamu ngapain kok di sini? Saya itu lagi meneliti apa? Meneliti wujudnya Allah. Allah itu ada apa enggak? Kata orang pedalaman tadi, kamu saya kasih tahu ya.
Lihat kotoran unta enggak? Ini kan saya ngembalikan unta. Kamu lihat kotoran unta? Lihat. Lihat. Itu berarti untanya ada. Nih jejak kaki saya di padang pasir, kelihatan kamu? Kelihatan? Ya udah, itu berarti yang ngelangkah ada. Lah kalau ada alam ini, masa enggak ada yang menciptakan? Kalau enggak ada alam ini, masa enggak ada yang menciptakan? Nih contoh, kursi yang saya dudukin. Ini ada dengan sendirinya? Enggak kan? Jadi gini. Ada dua sisi, ada tiada. Ada dan tiada. Ketika kursi ini enggak ada, biar kursi ini jadi ada gimana? Ada yang mengadakan. Mungkin enggak kursi tiba-tiba membentuk kursi dengan sendirinya? Enggak mungkin kan? Nah, itulah dalil bahwasanya ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk alam ini ada tapi tidak ada yang menciptakan. Ya enggak mungkin itu semuanya jadi pasti ada zat yang menciptakan, dan zat itulah yang kita yakini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Allah itu wujud. Allah itu kidam. Kidam itu apa? Kidam itu berarti maha awal. Maha pertama, yang awal, yang paling pertama, kidam. Yang paling awal, yang paling pertama. Begitu. Orang-orang bosok ada, ya Allah tuh enggak ada awal. Kalau kita kan ada awalnya. Awalnya kita apa? Bapak, ibu. Awalnya bapak ibu kita ada lagi. Terus sesuatu itu pasti ada awalnya, kecuali Allah enggak ada awalnya. Dulu Imam Abu Hanifah pernah ditanya, masa ada sesuatu tanpa ada awal? Tanya, jarimu ada berapa? 10. Hitungan pertama berapa? 1. Sebelumnya 1 apa? 0. Sebelumnya 0, ya enggak tahu apa? Ya Allah itu yang ketika kamu enggak tahu apa? Ya itu Allah yang enggak ada awalnya. Jadi enggak ada awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sekilas tentang ilmu tauhid. Ini sudah jam 12 ini. Ya lanjut 3 menit. Nah itu ada lagi ilmu tentang ibadah biar benar. Nah, jadi kita nih ibadah itu dituntun syariat, bukan ngasal. Turunnya sholat itu begitu juga dengan adanya ilmu tentang sholat. Ada sholat itu suruh ngarang atau suruh niru? Suruh ngarang cara sholat atau suruh niru cara sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan saya. Berarti suruh niru caranya sholat. Benar gak? Kalau kita disuruh niru caranya sholat, maka berarti laksanakan sholat kita itu dengan benar. Laksanakan sholat kita itu dengan benar sholat kita ya. Ya caranya gimana? Ya belajar ilmunya. Ada harus bersih dari najis, harus bersih dari hadas. Itu semua ada ilmunya. Mohon maaf, banyak sekarang ini yang nggak ngerti cara membersihkan najis. Nah, saya kasih contoh dikit. Anda yang punya bayi, bayinya ngompol, diambil pakai kain, setelah itu langsung dipel. Itu kalau dalam fikih itu bukan membersihkan najis, itu meratakan najis namanya. Bingung lah? Nah, nanti kalau nanti jadi ngaji fikih ada nanti pembahasannya. Jadi cara membersihkan najis itu, kalau misalkan ada bayi ngompol nih di depan saya ngompol, diambil pakai kain, udah sampai kering nih, nggak ada bekasnya, siram air. Nah, nanti air yang kamu siram itu nanti kelihatan airnya setelah disiramkan gimana? Kalau airnya berubah jadi warna kuning, berarti masih ada najisnya itu. Kalau airnya disiramkan 1 gelas kok ketika jadinya kok kayak 1 gelas lebih, misalkan berarti masih ada najisnya. Kalau ternyata air yang kamu siramkan sifatnya sama persis setelah disiramkan dan sebelum disiramkan sama persis, berarti itu sudah suci. Kalau sudah suci dipel boleh. Kalau baru diambil najis dipel, itu bukan membersihkan najis, itu meratakan najis. Bisa dipahami ya? Itu tentang ilmu fikih. Puasa juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Puasa itu bukan cuma sekedar enggak makan, enggak minum. As-shaum itu intinya imsak. Imsak itu menahan. Makanya sekalipun maaf nih, orang masukkan cotton bud sampai separuh kalau perlu, batal itu puasanya. Kenapa? Karena
Ini lubang ini, semua lubang yang sambung sampai ke dalam ini nggak boleh dimasukin apapun juga. Paham ya? Gitu. Nah, maksud ada ilmunya, nggak sembarangan ya. Ya bukan cuma nggak makan, nggak minum, nanti akhirnya rokok elektrik dikira boleh. Rokok nggak boleh. Puasa itu ada unsur menahan. Dan yang ketiga lagi ilmu tasawuf. Kita kan pasti pernah kadang-kadang setan ini goda kita lewat berbagai macam cara. Amal soleh itu bisa dengan mudah kita dapatkan, tapi juga kita bisa dengan mudah kehilangan amal soleh. Amal soleh itu dapatnya gampang, hilangnya juga gampang. Dapatnya gampang, hilangnya juga gampang amal soleh itu. Manda zikir astagfirullahaladzim, amal soleh dapat pahala banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dapat pahala banyak. Anda ngumpulkan pahala, satu kali Anda dengki bisa hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Anda menggunjing orang lain, Anda menghadiahkan sama orang lain. Sumber kita itu biar enggak mengunjing, biar enggak dengki itu hati. Hati berarti itu berpenyakit. Kenapa kok berpenyakit? Karena terkontaminasi oleh setan. Nah, biar hati itu enggak berpenyakit, ada ilmunya, cara untuk membersihkan hati. Nabi kan ngajarin. Kalau kamu sudah ada timbul penyakit dengki, pokoknya jangan kamu ekspresikan. Kamu ekspresikan. Jangan kamu realisasikan wujud kedengkianmu. Tahan, lawan, diam. Kalau perlu justru kamu doakan yang baik. Nabi kadang ngajarin, jangan sombong. Kita ini semuanya hamba Allah. Ini semuanya hamba Allah. Kelebihan kita bisa diambil oleh Allah. Itu namanya ilmu untuk memperbaiki hati, memperbaiki hati dengan dua cara, ilmian wa amalian, dengan cara ilmiah dan cara amaliyah. Cara ilmiah dengan cara belajar, ada ilmunya. Yang kedua dengan cara beramal. Beramal itu dengan zikir atau dengan amal-amal soleh yang lainnya itu bisa membersihkan hati. Mudah-mudahan insyaallah ini pembukaan dari kajian kita di bulan Ramadan. Semoga berkah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Wa'alafu minkum, untuk teman-teman semua yang menyimak dari Zoom juga. Saya kembalikan lagi ke Mas Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.